Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini asbabun nuzulnya ada orang kafir Quraisy yang terkenal bencinya sama Nabi itu, yang selalu mencaci maki, namanya Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah. Itu ahli mencaci Nabi, ahli membuli Nabi, ahli membuat berita hoak, menjelek-jelekan Nabi. Namanya Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah. Itu asbabun nuzulnya. Jadi Kangjeng Nabi itu setiap hari dicaci maki, kalau ketemu dicaci maki, kalau di belakang diomelin, itu Nabi. Makanya kalau jadi generasi dakwah nubuah harus ada Umayyah, fotokopi Umayyah bin Khalaf. Kalau bapak-bapak ingin dakwah seperti Nabi, dakwah tauhid, cara Nabi, tipe Nabi, maka bersiap-siaplah muncul Umayyah bin Khalaf modern. Akan muncul Walid bin Mughirah atau Walid bin Mughirah, itu sudah pasti, sunnatullah. Tapi kalau ceramahnya bikin ketawa-ketawa, humor-humor gitu kan, sampai ibu-ibu ngompol gitu, nah itu nggak akan muncul Umayyah bin Khalaf modern, Walid nggak muncul. Tapi kalau dakwahnya seperti Nabi pasti ada. Karena di dunia ini ada tim pembela kebenaran, Al-Haq, Nasrul Haq. Ada hari ini, dari zaman dulu sampai hari ini, ada Nasrul Batil, pendukung kebatilan. Gitu. Tapi ada kaidah begini, Pak. Gitu. Kebatilan yang diorganisir akan bisa menghancurkan kebenaran yang tidak diorganisir. Kalau tim sukses kebatilannya sudah bergabung kompak, kemudian umat Islam belum kompak, akan kalah. Umat Islam akan kalah. Ya gelibuhul batil, gitu kan? Gitu. Apabila kebatilan sudah kompak untuk menghancurkan Islam, sedangkan umat Islam belum kompak, belum asyiddau alal kufari ruhamaum, itu kalah. Itu sudah. Ya gelibuhul batil, hak akan bisa kalah dengan kebatilan ketika tim suksesnya kebatilan sudah kompak, sedangkan tim sukses al-haq masih belum kompak, itu bisa dikalahkan. Seperti sekarang. Umat Islam sekarang ramai terus, berantem terus sekarang di medsos tuh. Antara kunut, masih dulu kan zaman Belanda itu berantem kunut. Zaman Belanda Pak Peri itu berantem masalah kunut yang tidak kunut, kemudian berantem usoli dan tidak usoli dulu zaman Belanda. Gitu. Terus masalah tahlil zaman Belanda berantem, diadu domba tuh. Gitu. Antara Muhammadiyah dengan, sekarang diadu domba lagi. Karena medianya sudah, jadi semaunya ngomong gitu. Jadi musuh kita bukan orang kafir. Dibarantemin antara Islam dengan Islam, masalahnya masalah zaman dulu, masalah lagu lama gitu, orde lama. Lagu lama diputar lagi. Sedangkan orang-orang kafir sekarang sudah mengincar bagaimana negeri Indonesia supaya dikuasai begitu. Kita tidak mikir ke sana, Pak. Subhanallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itu di zaman Rasul itu ada dua halakoh, ada dua kelompok zaman Rasul, atau Muhajirin dan Ansor. Sekarang ada berapa kelompok umat Islam? Muhajirin dan Ansor itu bersatu, satu visi misi. Asyiddau alal kufar ruhamau bainahum. Dia tidak pernah kompak, tidak toleransi dalam akidah dengan orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, berkasih sayang dengan sesama Muhajirin dan Ansor. Ansor dan Muhajirin kompak. Itu diabadikan dalam kitab Taurat dan Injil, diabadikan dalam kitab Al-Quran. Makanya musuh-musuh Islam tahu bagaimana caranya umat Islam supaya tumbang. Udah aja diadu domba.
Kalau umat Islam seperti zaman Rasul udah menang kita sekarang. Antara Muhajirin Ansor kompak Pak Peri, menang kita. Nggak bakal dikerjain gitu. Nggak bakal dikendalikan oleh orang-orang kafir. Subhanallah. Tapi kita berusaha sekarang. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, berdoa sekarang mudah-mudahan umat Islam bersatu ya. Walaupun ada generasi Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, sekarang sudah banyak di medsos bagaimana ada orang mencaci Nabi Muhammad SAW. Itu jangan kaget Pak Peri, itu ada zaman Rasulnya. Namanya hese macam jeng-jeng gitu, siapa jang-jeng apa tuh? Itu di medsos, menyakitkan itu. Ternyata di zaman Rasul udah ada itu. Gitu. Cuman orang tersebut insya Allah akan jadi di bawah ancaman wailul likulli humazatil lumazah. Sudah baca medianya sudah ya? Ada yang menghina Nabi ada ya? Gitu. Ada lu lapar lu puasa gue yang lapar gitu. Ada. Udah baca udah. Nah, dicaci maki Islam tuh Nabi Muhammad dicaci. Nah, ternyata mereka beliau dan antek-anteknya ada di bawah ancaman wailul likulli humazatil lumazah. Kita doakan mudah-mudahan cepat ketangkap dan langsung masuk, didoakan mudah-mudahan dikelompokkan si Walid bin Mughirah. Sebab menyakitkan itu, sakitnya luar biasa kita. Sakitnya luar biasa, menyakitkan. Dan alhamdulillah yang katakan Ali Markus itu, yang mencaci Nabi Muhammad, mencaci air jam-jam dari laut gitu kan, mencaci Hajar Aswad dan sebagainya, alhamdulillah Allah sudah cabut melalui cabutan yang sangat dahsyat. Sampai lidahnya menjulur. Ucapin alhamdulillah. Itu sudah janji Allah itu Pak. Orang semacam itu pasti matinya begitu. Jadi menjulur lidahnya. Menghina Nabi, menghina Ka'bah, menghina menghina air jam-jam. Allahu Akbar. Alhamdulillah Allah pertontonkan. Dan ini jadi pelajaran buat orang-orang yang mau berminat untuk jadi pencaci Nabi. Ketika dia punya niat, takut kita buat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jangan kaget, di zaman Rasul pun sudah ada pencaci Nabi, pengumpat Nabi ada. Cuman di sini Allah sampaikan wailul likulli humazatil lumazah. Allah. Kalau si Abu Janda sekarang nggak muncul lagi ya. Udah habis, masih habis itu rupanya aja, durasinya habis. Allahu Akbar ya Allah. Sakitnya kita ya dicaci maki. Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, orang mukmin bersolawat. Berani-beraninya dia, tapi ternyata orang itu sudah nggak ada di Indonesia katanya. Sudah ada di mana? Sudah mabur ke Jerman. Allahu Akbar. Nah, bagaimana umat Islam lagi bulan Ramadan sekarang punya sifat ini? Nah, Islam dengan Islam mencaci maki, Islam dengan Islam suka gibah. Dengan alat, kalau alat komunikasi HP ini bisa orang menjelekkan orang dalam 1 detik itu 1000 orang bisa. Kita menjelekkan orang satu grup, di grup itu ada 1000 orang. Kita share langsung, langsung breng dibaca, langsung Allahu Akbar. Bagaimana puasanya? Puasanya menurut ulama dia hanya dapat lapar saja. Dapat lapar, rubba so'imin. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya kecuali lapar. Kenapa? Lidahnya tidak berpuasa, mulutnya tidak berpuasa. Allahu Akbar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Nah, si humazah ini sifatnya
karakternya alladzi jama'a malan wa adadah. Dia suka mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitung. Bahkan ada orang miskin, orang kere, berani mencaci Nabi, berani mencari syariat Islam, ternyata hanya untuk memperkaya dirinya sendiri karena dibayar. Menurut Ustadz Insinyur Ardi itu dibayar. Orang yang mencaci Nabi, membuli Nabi, membuli Islam itu ternyata dibayar. Oh, ada udang di balik batu. Di sini Allah sampaikan alladzi jama'a malau wa adada. Dia menghitung-hitung harta, menghitung rumah. Hasil apa? Hasil menjelek-jelekan umat Islam. Hasil menjelek-jelekan umat Islam. Dibayar, punya harta, punya mobil. Nauzubillahi min. Tapi jangan heran, jangan takut, itu ada di bawah ancaman Allah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dia, dan dia akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Allahu Akbar. Apa sih pikiran dia sampai berani mencaci Nabi? Itu di balik mencaci Nabi ternyata dia mempunyai kekayaan harta, menghitung-hitung harta. Apa sih artinya? Apa sih keyakinannya sampai berani begitu? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira dengan harta yang banyak itu, yang dihitung kalau sekarang punya di tabungan, ada di invest di rumah, invest di tanah, invest di kebun, invest di tapal ternak. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan abadi. Kalla nehi. Kala itu kalau orang India nehi, tidak, kamu tidak akan lamanya. Kamu tidak akan selamanya di dunia ini. Kamu senang-senang hanya sementara, tamatta'u qalilan. Gitu. Senang-senang. Wahai Umayyah bin Khalaf, wahai generasi fotokopinya Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, kalian bersenang-senang, tapi hanya kal sebentar. Fa inna masirakum ilan nar. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan masuk ke dalam neraka. Tapi saya langsung tertegun bapak-bapak ya, terharu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sutradara di Belanda, namanya Arnold. Itu Arnold apa? Titik-titik lah, pasti di sini di antara kita. Itu filmnya khusus mencaci Nabi, memfitnah Nabi, menjelek-jelekan Nabi. Itu filmnya beredar di seluruh dunia. Itu nama Arnold namanya, orang Belanda. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat iradatnya diberikan hidayah, dia masuk Islam. Dan dia langsung ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu membenci nabinya, itu menyebar kebenciannya melalui film judulnya Fitnah apa Fitan apa judulnya, yang disutradai oleh siapa? Oleh Arnold, orang Belanda. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memberi hidayah, walaupun dia telah mencaci Nabi melalui media film disutradaranya beliau, tapi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang difirmankan oleh Allah, yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ya, kita serahkan aja sama Allah. Kalau Allah berikan hidayah, ya hidayah. Kalau seperti Umayyah bin Khalaf, ya seperti Umayyah bin Khalaf. Tapi kalau keterlaluan, Nabi juga berdoa kunut nazilah, Pak. Nabi pernah dimaki-maki, mau dibunuh sama 5 orang. Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, kemudian Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Itu geng-geng grup penjahat di Mekah itu. Sampai Nabi lagi sholat di Masjidil Haram, oleh Abu Jahal dikasih kadut onta, usus onta yang penuh dengan kotoran. Gak ada yang berani itu mengangkat itu kecuali Siti Aminah radhiyallahu anha. Udah mau dibunuh, udah dipersekusi, difitnah, habis. Maka
Nabi kunut najilah dalam 1 bulan. Setiap waktu, setiap zuhur berdoa untuk 5 orang, berdoa untuk 5 orang. Ya Allah hancurkan, bunuh, disebutan si Zakwan, ya Allah hancurkan, Umayyah bin Khalaf kau hancurkan, Walid bin Mughirah hancurkan ya Allah, Abu Jahal ya Allah. 5 orang disebut setiap waktu. Nah maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala surat surat Al-Imran Pak Peri. Laisa lakal amru Muhammad, dalam urusan azab ini bukan urusan kamu, apakah mereka disiksa atau dapat hidayah oleh Allah. Maka didinya berhenti Nabi kunut najilahnya. Cuman kunut subuhnya menurut mazhab Syafi'i tidak ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu adalah kunut nazilahnya. Maka kemarin berantem antara pihak Islam yang pro kunut, yang tidak kunut, pakai dalil semuanya. Ditonton oleh puluhan ribu orang. Padahal itu masalahnya masalah sudah usang, masalah orde lama. Dimunculkan lagi umat Islam yang bodoh dalam keraguan. Taraweh diberantemin lagi antara 11, antara 23. Akhirnya ada orang yang gak sholat taraweh. Gua mah bingung katanya, daripada bingung gua mah untung gua nggak taraweh katanya. Bahaya nggak kalau orang begitu? Bahaya nggak Pak Ishak? Nonton film itu antara bid'ah 11 rakaat yang 23, ada yang bilang 36 sampai ada 40 sampai gitu kan? Yang nonton, waduh kok begini ya katanya? Kok ada yang 11 mana yang bener ya? Akhirnya dia mau taraweh nggak jadi, untung gua nggak taraweh katanya. Astagfirullahaladzim. Itu sudah. Kalau maulidan pasti diberantemin lagi. Terus kalau maulid pasti berantem. Nanti Isra Mi'raj berantem lagi. Mau bulan Ramadan berantem lagi. Padahal masalahnya lagu lama itu. Tapi diputar lagi sengaja. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Enggak apa-apa ya, emang sudah begitu nasibnya umat Islam. Nah, orang yang selalu mencaci maki Nabi, hari ini orang mencaci umat Islam, yang membunuh umat Islam, mereka punya sangka yen dengan hartanya akan selamanya. Bahkan dia mengira layamut, tidak akan mati. Orang itu di hatinya meyakinkan dia tidak akan mati. Kala tidak, kamu akan mati. La yumbadanna fil hutomah, nanti di akhirat orang tersebut akan dilempar ke neraka hutomah. Apa itu hutomah? Adalah api yang membakar, yang menembus kepada hatinya, begitu kan? Yang menembus ke fi umudim mumadadah, bahkan mereka akan ada di dalam tihang yang dipanjangkan. Udah nanti dipasung nanti. Orang itu nanti akan dipasung. Udah dibakar, dipasung itu. Akibat apa? Akibat mulutnya yang membawa ke neraka. Ternyata mulut ini bisa membawa ke neraka, Pak. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung menjaga lidahnya. Ada orang yang ahli sodakoh Pak Khotib, rajin sodakohnya gitu. Sodakoh ke masjid, fakir miskin, yatim piatu. Gara-gara lidahnya batal. Gara-gara lidahnya batal. Sedekahnya kepada fakir miskin batal. Panitia masjid, gara-gara dia ngomong sama panitia masjid, menyakitkan, batal. Fakir panitia yatim piatu disakiti, batal. Orang fakir miskin sakit, batal. Padahal dia sodakohnya sudah banyak. Sudah dicatat sama malaikat bahwa dia telah sodakoh. Lidahnya bil mani wal adha, mengungkit-ungkit dan nyakitin. Maka datang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekahmu itu bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakitkan. Akhirnya dicoret. Udah bagus-bagus sedekah fakir miskin yatim piatu ke masjid sudah ngomong yang nggak benar. Kalau nggak ada gue loh nggak bisa kamu. Masjid ini kalau nggak ada gue itu nggak jadi. Fakir miskin yatim piatu kalau nggak ada gue nggak bakal pakai baju, batal alanya. Batal itu pandang, batal. Apa Erik batal? Ayo. Allah. Nauzubillahimin. Maka jaga dalam bulan Ramadan ini jangan sampai batal puasa, batal pahala gara-gara lidah, gara-gara bohong batal puasanya, gara-gara sumpah palsu batal ganjar puasanya. Allahu Akbar, nauzubillahimin. Gara-gara mencaci maki orang batal puasanya, gara-gara gibah itu batal ganjaran puasanya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. 2 menit lagi. Lah itulah hadirin kaum muslimin, dalam surat Al-Humazah ini ternyata bagaimana dasarnya orang yang suka mencaci maki, bergibah. Ternyata saya sampaikan berulang-ulang, gibah ini lebih dahsyat daripada zina, Pak Peri, Pak Ishak ya. Nah, gibah itu lebih dahsyat daripada zina. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah mengapa demikian? Kalau zina itu hanya pelakunya saja, tapi kalau gibah itu disebarkan, orang yang tidak tahu jadi tahu. Gibah yang pertama disampaikan kepada pihak yang kedua, yang pihak kedua disebarkan ke seluruh grupnya, jadi 2000 dosa setor kepada penggibah yang pertama. Jadi LMF apa tuh? Apa? MLM, multi level marketing. Sodakoh jariah, bukan jariah sodakoh jariah, tapi dosa jariah. Masya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Apalagi bulan Ramadan ini kita harus jaga mulut, jaga telinga, jaga mata, jangan sampai membatalkan ganjaran puasa. Capek gawe teka pake. Itu orang Sunda begitu. Nah, saya nggak terjemahkan nih. Capek gawe teka pake, puasa lapar-lapar, tahajud udah sungguh-sungguh, datang ke akhirat nggak dapet apa-apa. Auzubillahimin. Ada 2 wanita di zaman Rasul, pas puasa dia sekarat, seperti sekarat. Kata Nabi, hai sahabat, bawa mangkok bawa, suruh muntah dia. Pas muntah keluar daging orang. Kata Nabi, ini 2 wanita rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi dia sudah sako, nyandu dengan gibah. Jadi tidak dapat pahala. Itu ada dalam kitab Padoil Amal Pahala Ibadah. Itu banyak di dalam kitab-kitab lainnya.
Demikian mudah-mudahan kajian pada pagi ini ada manfaatnya. Bila ada kata, bila ada penjabaran yang tidak sesuai dengan bapak-bapak, mohon maaf. Apabila ada salah, mudah-mudahan itu dari kebodohan saya. Apabila benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sekali lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamaw wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallim li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna ya Allah, salim umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna ya Allah, salim li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min afati dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma arham li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sitran jamila. Allahumma arham li ummati Muhammadin rahmatan amatan. Allahumma ansur li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasran aziza. Allahumma aftah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fathah mubina. Allahumma rizq li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rizqan halalan barakatan thayyibah. Allahumma tub alaina ya Allah ya Tawwab ya Hakim. Tub alaina ya Allah ya Tawwab ya Hakim linakuna minal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa alzimna ya wahid ya ahad kalimat taqwa kama alzamta habibaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haitsu qulta fa'lam annahu la ilaha illallah wa khtim lana ya rahmanu ya rahim bi husni khatimatin najina wa rajin qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa asqina ya sami'u ya qarib jannata adan allati uidasil muttaqin da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillah. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.